Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian jurnal untuk perusahaan jasa, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan atau posting, dan diakhiri dengan penyusunan raca saldo. Ya. Perusahaan jasa pada kali ini kita ambil contoh untuk salon ya. Di sini sudah ada beberapa transaksi dan ini ceritanya perusahaan ini baru berdiri. Sebelumnya belum bisa berdiri ya, maksudnya belum berjalan. Jadi ada beberapa transaksi di sini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 untuk perusahaan jasa. Nah, di sini juga sudah disediakan beberapa akun yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk penyelesaian soal ini. Nah, langkah pertama kita akan membuat jurnal umum. Di sini sudah kita sediakan pula format-format yang diperlukan ya, mulai dari jurnal umum, buku besar sampai dengan raca saldo. Kita langsung saja. Penjurnalan ini karena menggunakan double entry ya, jadi ada debit ada kreditnya, jadi harus balance antara sisi debit dan sisi kreditnya. Apakah itu bertambah atau berkurangnya tergantung dari transaksi tersebut. Juni tanggal 1 di sini pemilik menyetorkan uang tunai sebesar 30 juta sebagai modal awal. Di sini posisi kas bertambah dan juga modal bertambah, sehingga untuk penjurnalannya tanggal 1 sisi debit akan memunculkan akun kas dan sisi kredit akan memunculkan akun modal Sofia sesuai dengan akun yang disediakan. Transaksi berikutnya tanggal 2 di sini membeli peralatan secara tunai. Nah, akibat dari transaksi ini adalah peralatan si perusahaan bertambah, tetapi dari sisi lain uangnya berkurang karena digunakan untuk membayar secara tunai. Jadi di transaksi tersebut penjurnalannya adalah debitnya muncul peralatan sisi debit karena harta itu bertambah selalu di sisi debit. Ya, kas peralatan, perlengkapan dan lain-lainnya nanti itu semua masuk kategori harta. Ketika hartanya bertambah maka di jurnal akan dicatat di sisi kredit. Hartanya berkurang, catatlah jadi sisi kredit. Seperti ini. Belinya secara tunai. Nah, satu sisi harta bertambah, tapi di sisi lain harta yang lain berkurang, yaitu uang berupa kas. Maka dicatat di sisi kredit. Kas di kredit 10 juta berkurang. Ya. Kemudian tanggal 4. Di sini membayar sewa untuk setahun ke depan. Jadi bayar sewa setahun tapi bayarnya hari ini. Nah, dalam akuntansi ada istilah yang disebut dengan sewa dibayar di muka. Kenapa? Karena kita masih menganggap uang tersebut ada hak kitanya. Karena kita belum menikmati dari tempat yang kita sewa tersebut. Nanti di akhir periode harus diperlukan penyesuaian. Ya. Sewa dibayar di muka di sisi debit. Makanya kenapa di debit? Karena ini dianggapnya sebagai harta, bagian harta kita. Kemudian kreditnya adalah kas. Tadi ya sama. Kas itu harta karena berkurang dicatatlah di sisi kredit. Tanggal 7. Ini juga sama. Membeli perlengkapan secara tunai. Satu harta bertambah, satu harta berkurang lagi. Kalau ini yang bertambahnya adalah perlengkapan. Jadi dicatat di debitnya perlengkapan dan di kreditnya adalah kas. Karena berkurang, ingat. Kas berkurang selalu di debit. Kemudian tanggal 10 memperoleh pendapatan secara tunai. Nah, ini karena ini salon, jadi ceritanya mungkin apakah ada yang potong rambut, cat rambut dan sebagainya, kan? Dia bayar tunai itu. Maka bagi perusahaan akan memperoleh berupa uang yaitu kas di debit. Nah, kenapa kas sekarang di debit? Karena kan tadi bertambah. Harta bertambahnya di debit, jadi kas kita catat di debit. Kemudian di sisi lain, sumbernya apa sih uang tersebut? Ternyata sumbernya adalah pendapatan. Jadi di sisi kreditnya kita catat pendapatan jasa. Karena pendapatan jasa akunnya saldonya adalah di sisi kredit. Jadi ketika bertambah kita catat pula di sisi kredit. Kemudian berikutnya di sini ada tanggal 15 meminjam uang ke Bank BRI sebesar 10 juta. Jadi perusahaan ceritanya butuh modal tambahan. Maka di sini perusahaan mengajukan pinjaman ke bank sebesar 10 juta dan ternyata di ACC. Jadi di sisi debit kita catat menambah 10 juta dan di sisi kredit kita catat utang pula bertambah 10 juta karena utang di sisi kredit.
Jadi bertambah di sisi kredit. Baik, untuk berikutnya yaitu transaksi tanggal 18 ya. Di sini telah diselesaikan pekerjaan senilai 5 juta, tetapi katanya akan dibayar minggu depan atau seminggu ke depan. Jadi karena ini perusahaan salon ya, misalkan kita sudah potong rambut, terus sudah ada yang mewarnai, tapi katanya karena mungkin kenal atau konsumen tetap bayarnya minggu depan ya. Jadi ceritanya seperti itu. Kita sudah bekerja tetapi uangnya belum kita terima. Maka di sisi debitnya kita akan catat sebagai piutang. Piutang itu adalah uang milik kita, hak kita yang ada di pihak lain. Jadi atas transaksi atau atas pekerjaan yang telah kita selesaikan tapi belum dibayar, itu adalah piutang. Sisi kreditnya kita akui sebagai sumbernya yaitu pendapatan jasa. Sama seperti tanggal 10, tapi kalau tanggal 10 uangnya kita langsung terima, kalau tanggal 18 belum gitu ya, bedanya itu. Berikutnya tanggal 21 di sini membeli lagi perlengkapan secara kredit. Nah, ini secara kredit. Jadi kita beli perlengkapan tapi kita belum bayar. Kalau tadi kan langsung bayar ya tanggal 7 tuh. Nah, kalau tanggal 21 ini kita belum bayar. Jadi sisi debitnya muncul lagi perlengkapan atau perlengkapannya bertambah. Sisi kreditnya uang kita belum keluar karena belum bayar. Muncullah utang usaha senilai 3 juta. Jadi perlengkapan kita dapat, tapi uang kita belum keluar. Kemudian tanggal 25. Nah, di sini katanya diterima pembayaran atas transaksi tanggal 18. Nah, ini tadi ya, yang tanggal 18 kan dia ngutang. Tanggal 25 dia datang. Kemudian dia bayar utangnya. Jadi, sisi debit akan muncul kas karena kita menerima uang. Sisi kreditnya kita catat sebagai piutang. Karena piutangnya berkurang, karena ini kan harta juga. Salah satu jenis harta kan piutang. Catatan utang si konsumen tadi atau si pelanggan tadi harus kita kurangi karena dia sudah bayar. Jadi dicatatlah di sisi kredit. Kemudian transaksi berikutnya yang terakhir, tanggal 30 katanya gaji karyawan dibayar senilai 5 juta. Yang namanya bayar membayar, sekali lagi itu tadi pasti sisi kreditnya adalah kas karena uang keluar. Ini bayar gaji karyawan sehingga di debit kita masukkan sebagai beban gaji. Di kreditnya kita masukkan kas senilai 5 juta. Nah, ini penyelesaian jurnal. Jadi di kolom ref ini diisikan nomor akun yang bersangkutan supaya nanti memudahkan untuk posting ya. Kemudian kalau setelah selesai, ini juga dijumlah di kolom total. Di baris total ini kita harus jumlah supaya untuk mengecek apakah sisi debit dan sisi kreditnya ini seimbang atau balance atau tidak. Jadi kalau balance berarti itu sudah betul. Khawatirnya ada yang tertulis angkanya terlebih 01 atau kurang 01 kan ketika dijumlah nanti kok nggak balance. Oh, berarti ini ada beberapa transaksi yang memang harus dicek ulang. Ya. Nah, itu untuk pengerjaan jurnal umum. Berikutnya, dari jurnal umum kita akan posting transaksi-transaksi yang sudah kita buat jurnalnya ke dalam akun masing-masing di buku besar. Jadi kita siapkan dulu formatnya, buku besarnya seperti ini dan diurutkan sesuai dengan akun yang sudah berurut ini. Harta, kewajiban, modal, pendapatan dan beban ya. Jadi kita sudah urut seperti ini juga memang sudah diurutkan. Ada 10 akun berarti ini ada 10 buku besar ya. Sudah berurut. Nah, caranya adalah ini mudah sebetulnya. Masing-masing jurnal, jadi kita akan langsung memposting, tidak membuat dulu rekap. Kalau membuat rekap sebetulnya juga bisa, kalau transaksinya sudah banyak, itu diharapkan sih menggunakan rekapitulasi ya. Nanti di pertemuan berikutnya atau di pembahasan berikutnya akan kita coba tentang penggunaan rekapitulasi. Biasanya sih di perusahaan dagang itu sudah ketemu rekap, karena sudah transaksinya sudah banyak. Kalau di jasa bisa saja kita langsung postingkan ya. Jadi kita akan memindahkan ini ke kas sisi debit dan seterusnya ya. Caranya adalah kita kenali dulu bagian-bagian dari buku besar. Ini ada tanggal, ada keterangan, ada referensi. Nah, debit kredit yang pertama ini disebutnya kolom mutasi ya. Jadi
pengaruh dari sininya. Apakah dia debit atau kreditnya? Silahkan disesuaikan, nanti catatnya debit atau kredit tergantung dari akun yang ada di jurnal tadi. Nah, saldo ini sebetulnya kalian harus tahu dulu saldo normal dari masing-masing akun itu ada di mana. Pasti akan di situ posisinya. Harta misalkan posisi saldonya debit, nanti pasti saldo akhirnya harusnya debit. Kalau malah akhirnya jadi di debit, jadi di kredit, berarti kan jadi minus. Nah, tanda-tandanya berarti kalau seperti itu biasanya. Ya, kita coba perlahan masukkan. Mulai dari sini. Tanggal 1 Juni kas di debit 30 juta. Postingkan ke sini. Tanggalnya kita isi 1 Juni, keterangannya bisa kita isi juga sebagai posting. Nah, ini referensi adalah sumbernya. Kita catat JU strip 1. Jadi sumber dari posting itu apa? JU1 itu artinya jurnal umum strip 1 halaman ke-1. Nah, ya itu. Supaya nanti memudahkan kalau melacak ulang ini sumbernya dari mana sih? Oh, dari JU, oh dari jurnal apa? Kalau di perusahaan dagang kan ada jurnal khusus ya. Jurnal khusus ada 4, nah itu kan macam-macam nantinya. Nah, itu sumber. Kemudian tadi posisinya di mana? Ini posisinya ada di debit 30 juta. Maka catat di kolom mutasi debit 30 juta. Sehingga saldonya muncul sama dengan ini. Karena kan sebelumnya belum ada saldo. Muncullah di debit 30 juta. Oke, ya. Akun yang keduanya yaitu modal Sofia di sisi kredit 30 juta. Kita cari modal. Nah, ini. Sama seperti tadi. Tanggal 1 Juni posting JU1. Nah, ini sisi kredit. Kenapa? Karena mengikuti posisi tadi di jurnalnya. Itu ya. Jadi posting itu seperti itu, selalu mengikuti dia di mana? Di debit, oh debit. Kalau kredit ya kredit. Muncullah saldonya kredit senilai sama dengan ini 30 juta. Itu untuk transaksi pertama. Berikutnya, kita tinggal ngikuti aja. Tanggal 2, dibeli peralatan tunai 10 juta. Maka kita postingkan ini peralatan debit 10 juta. Sini ya. Nah, ini debit sehingga muncul saldo juga debit 10 juta. Kemudian akun berikutnya, nah ini kas di kredit 10 juta. Kita lihat pengaruhnya. Kita catat di sini 10 juta. Ya kan? Terus saldonya bagaimana? Saldonya dia akan diperhitungkan dari saldo sebelumnya, kemudian ketemu ini, kalau ketemunya dengan posisi yang sama dia bertambah. Kalau ketemu dengan posisi yang berlawanan dia menjadi berkurang. Seperti ini. Ini 30 juta debit. Ketemu kredit berikutnya 10 juta, maka di saldonya muncullah sisanya yaitu 30 dikurangi 10. 20 juta. Jadi saldonya per tanggal 2 uang perusahaan tinggal 20 juta. Kenapa? Kan dibeliin peralatan 10 juta. Jadi peralatan muncul 10 juta, tapi konsekuensinya adalah uang kita berkurang senilai 10 juta. Jadi postingnya seperti ini. Kebayang ya? Mulai kebayang ya? Jadi ini posisi ini mengikuti di jurnal, tapi kalau posisi saldo ya diperhitungkan. Kalau debit ketemu debit nambah, kalau debit ketemu kredit berkurang. Begitupun sebaliknya, kalau nanti saldonya kredit, ketemu kredit nambah, tapi kalau kredit ketemu debit dia berkurang. Kita lihat ya di transaksi berikutnya nanti akan terlihat. Dibayar sewa dibayar di muka 6 juta secara tunai. Kita munculkan ini dulu, sewa dibayar di muka posting 6 juta di debit. Ini ya, sama seperti tadi karena ini baru kan, belum ada transaksi sebelumnya. 6 juta, saldonya 6 juta. Nah, berikutnya kasnya dikredit lagi 6 juta. Kan dipakai, ya kan? Dibayarkan lagi sehingga uangnya otomatis berkurang lagi. Jadi di akun kas akan muncul seperti ini. Nah, muncul 6 juta dikredit, 20 kurangi 6, 14 juta. Kebayang ya, mulai gampang ya. Berikutnya. Oh, beli lagi nih. Sekarang belinya perlengkapan 5 juta. Misalnya perlengkapan 5 juta di debit ya. Kita masukkan perlengkapan. Oke, ini sama seperti yang lainnya, muncul debit. Kemudian di saldonya muncul debit juga karena dari transaksinya ada debit. Kemudian kasnya kredit lagi 5 juta. Ya, berkurang terus kalau memang dipakai terus seperti ini.
14 kurangi 5, 9. Jadi yang harus hati-hati itu penempatan di sini. Harus selalu mengikuti sumbernya. Sumbernya kan dari JU tadi, jurnal umum. Jangan sampai kalau di jurnalnya debit, kesininya kredit. Wah, jadi kacau nantinya. Ya. Kita lanjutkan. Tanggal 10. Nah, ini baru kasnya ada di debit. Karena ternyata ada pendapatan jasa. Misalkan ada pelanggan yang potong rambut atau ngecat lah. Ngecat, mewarnai ya. Jangan ngecat tuh. Mewarnai rambut misalkan dan sebagainya, dapatlah 4.500.000 di debit. Nah, baru nih kita catat seperti ini, ya kan? Tanggal 10 posting JU1 debit 4.500.000. Nah, ini saldo debit ketemu debit tadi, ini harus bertambah. Sehingga di saldonya muncullah 13.500.000. Dari mana? 9 ditambah 4,5. Ya, hati-hati. Ini yang kadang-kadang suka keliru, harusnya nambah malah ngurang, harusnya ngurang malah nambah. Jadi harus dilihat posisinya. Kemudian sisi kreditnya adalah pendapatan jasa 4.500.000. Pendapatan jasa di kredit seperti ini. Mutasinya kredit, kemudian saldonya juga muncul kredit 4.500.000 ya. Berikutnya tanggal 15. Pinjam uang nih, nah, butuh modal tambahan lah buat usaha. Ternyata bank ngasih 10 juta pinjaman. Kasnya bertambah, ya kan? Uang kan kita dapat uang, ya kan? Pinjam uang ke bank kita dapat uang 10 juta. Tapi sisi lain, kita jadi punya hutang ke bank 10 juta. Maka dicatat kreditnya sebagai utang 10 juta. Untuk postingnya, masukkan di debit 10 juta, ya kan? 13.5 tambah 10 jadi 23.500. Kemudian utang bank di sini muncul di sisi kredit senilai 10 juta. Uang pertama, tapi di sisi lain konsekuensinya utang kita jadi muncul 10 juta ke bank. Yang namanya utang kan harus dibayar. Jadi nanti kemudian hari mungkin dicicil kah atau dibayar dilunasi kah, tergantung perusahaannya nanti. Ya, termasuk bunga biasanya, jangan lupa kalau ke bayar ke bank. Nggak mungkin kan nggak pakai bunga. Berikutnya. Ini ya, tanggal 18. Piutang usaha pada pendapatan jasa. Nah, ini uangnya belum kita terima, tapi kita sudah kerja. Jadi kita munculkan dulu ke piutang usaha di debit 5 juta di sini. Piutang usaha 5 juta di debit, saldonya 5 juta. Kreditnya pendapatan jasa lagi. Kita catat di sini kredit pendapatan jasa. Nah, saldonya gimana? Kan kredit ketemu kredit berarti bertambah, jadi 4.500.000 ditambah 5 juta, sehingga saldonya muncul 9.500.000. Jadi omset sampai tanggal 18, omset salon ini sudah 9.500.000, kurang lebih seperti itu ya artinya. Berikutnya tanggal 21 beli lagi perlengkapan, tapi belinya ngutang, jadi kita belum ngeluarin uang, maka muncullah utang usaha. Perlengkapannya nambah di sini sebesar 3 juta. Nah, 5 ditambah 3, jadi saldo perlengkapan adalah 8 juta. Di sisi lain muncul utang usaha sisi kredit 3 juta. Nah, saldonya juga muncul 3 juta. Kan belum bayar. Nah, ini nanti kan dibayar kemudian transaksi berikutnya, bulan berikutnya misalkan ya. Kemudian tanggal 25 diterima uang dari transaksi tanggal 18 yang ini. Nah, si konsumen datang minggu berikutnya tuh bayar utangnya senilai 5 juta. Kasnya bertambah 5 juta, kita masukkan di sini. Ya, 5 juta sehingga saldonya menambah, asalnya 23.500 tambah 5 jadi 28.500. Kemudian piutang usahanya di sisi kredit kita catat. Nah, seperti ini. Debit saldonya ketemu kredit mutasi sehingga saldonya menjadi 0. Ya, atau habis. Sudah habis, sudah 0 saldo piutangnya. Jadi, si pelanggan itu sudah tidak punya hutang lagi ke kita karena uangnya sudah kita terima. Transaksi terakhir dibayar gaji karyawan senilai 5 juta. Beban gaji di debit kita masukkan. Oke ya. Mutasi debit baru ke saldonya debit juga. Dan sisi kreditnya kas 5 juta.
Kreditnya kas, debit ketemu kredit berkurang. Jadi saldo kas di akhir bulan adalah 23.500. Selesai posting. Kalau masih ada transaksi ya tinggal diikuti terus seperti itu. Cari akunnya akun apa, posisinya di mana. Catat di posisi mutasi dulu, baru pengaruhnya ke saldo. Apakah dia bertambah atau berkurang, tergantung dari saldonya dia posisinya apa, debit atau kredit. Yang jelas aturan mainnya sama. Ketika saldonya debit, ketemu lagi debit, nambah. Ketika ketemu kredit, berkurang, ya. Atau ketika saldonya kredit, ketemu kredit, nambah seperti ini kan, ya. Tapi kalau nanti ada debit, berarti berkurang. Kurang lebih seperti itu untuk postingnya. Berapa banyak pun transaksi, berapa banyak pun jurnalnya, cara postingnya itu akan seperti itu, sama persis, ya. Nah, kalau sudah selesai semua posting, baru kita harus menyusun yang namanya neraca saldo. Neraca saldo itu adalah saldo dari akun-akun yang tadi kita buatkan postingnya. Diambil saldo terakhir, contoh kas. Saldonya mana? Yang ini yang paling terakhir di kolom saldo. Sisi debit. Oh, kas 23.500. Di sisi mana? Debit. Maka kita pindahkan ke sini. Kas saldonya debit 23.500. Akun berikutnya, dan ini harus nyusun juga ya. Posisi akunnya harus susun disesuaikan dengan buku besar tadi. Berikutnya piutang. Piutang usaha ternyata saldonya 0 karena sudah dibayar. Ya sudah, kita munculkan piutang usaha saldonya 0. Ya. Berikutnya perlengkapan, ada saldo 8 juta. Nah, 8 juta kita munculkan di sini perlengkapan 8 juta. Kurang 1 titiknya. Dan seterusnya, artinya kalau yang sisi kredit ya kalian munculkan atau catat di sisi kredit. Nah, seperti ini. Sewa, peralatan, utang usaha di kredit, utang bank di kredit, modal kredit, pendapatan jasa kredit, dan beban gaji di debit. Hati-hati ketika membuat neraca saldo, jangan sampai salah lirik, salah lihat saldo debit malah catat di kredit. Ya, kalau sudah selesai semua, ini kalian hitung ke bawah. Jumlahkan, harus sama jumlahnya antara sisi debit dan kredit. Kalau beda, ada kemungkinan salah nulis di sini atau ada kemungkinan kalian salah posting. Atau bisa jadi salah mijit kalkulator, ya, banyak penyebab. Tapi kalau kaliannya teliti, fokus, pasti akan sama seperti ini. Itu ya. Jadi untuk soal ini sudah selesai. Untuk pengerjaan jurnal, kemudian posting buku besar, dan penyusunan neraca saldo. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum dipahami, diputar ulang ataupun banyak latihan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.